Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang menjadi pemenang, mengatasi segala masalah, segala persoalan, dan segala tipu muslihat kuasa iblis. Saudara, di dalam kehidupan kita ada berbagai macam persoalan masalah yang seringkali bisa menghancurkan kita, bisa mengalahkan kita, bisa melemahkan kita dan membuat kita putus asa. Bahkan iblis pun firman Allah mencatat bahwa dia akan berjuang terus untuk menghancurkan, untuk membinasakan umat manusia, untuk menipu, menyesatkan umat manusia. Dia akan memakai berbagai hal, bahkan masalah dan persoalan pun tidak ketinggalan. Dia pakai menjadi alatnya untuk menjatuhkan umat manusia, untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Tetapi saudara, sebagai orang percaya, saya sungguh sangat percaya bahwa kuasa yang ada pada kita lebih besar dari segala kuasa apapun. Kuasa yang ada pada kita yang diberi oleh Tuhan lebih besar dari segala kuasa masalah, persoalan, lebih besar daripada kuasa iblis. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menjadi pemenang, mengatasi segala masalah dan persoalan, mengatasi kuasa-kuasa kegelapan. Saya percaya saudara, saat ini saudara rindu menjadi pemenang dalam segala situasi kehidupan saudara. Bahkan mungkin ada saudara yang merasa seperti bahwa ada kuasa-kuasa kegelapan yang seringkali berusaha untuk menjatuhkan saudara, untuk menghancurkan kehidupan saudara, dan saudara rindu menjadi pemenang atas semuanya itu. Ketahuilah saudara bahwa saudara bisa menjadi pemenang. Dan yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara, ada yang harus kita sadari, ada yang harus kita mengerti dan imani, supaya kita menjadi pemenang atas segala masalah, atas segala persoalan, atas segala campur tangan kuasa kegelapan. Kita pasti menjadi pemenang. Itulah yang akan kita belajar di dalam video ini saudara, dengan harapan setelah mendengarkan video renungan malam hari ini, saudara menjadi pemenang-pemenang di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita malam hari ini adalah dari Kitab Roma pasal yang ke-8, mulai ayat 31 sampai ayat yang ke-39.
Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara malam hari ini adalah di mana Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma bahwa orang-orang yang hidup dalam iman akan menjadi pemenang-pemenang. Di mana di ayat yang ke-37 dia berkata, sebab di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dia berkata bahwa orang-orang percaya, umat-umat Tuhan, menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Kemudian ayat 38, Paulus menegaskan bahwa dia yakin bahkan maut, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang ada di bawah, makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan orang-orang percaya, umat-umat Tuhan, daripada kasih Allah. Saudara, yang ditegaskan oleh Paulus di sini bahwa orang-orang percaya dilingkupi oleh kasih Allah, dan apapun tidak akan sanggup memisahkan orang percaya, memisahkan umat-umat Tuhan daripada kasih Allah. Demikian juga dalam kehidupan kita hari ini, saudara. Hidup kita dilingkupi oleh kasih Allah, dan apapun tidak akan sanggup memisahkan saya dan saudara dari kasih Kristus. Apapun itu, masalah, persoalan, kuasa-kuasa kegelapan, atau apapun itu, tidak akan sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan. Mungkin saat ini, saudara, ada saudara yang sedang dihimpit oleh masalah,
persoalan, ada saudara yang hidup dalam ketakutan oleh gangguan kuasa kegelapan. Bahkan terkadang saudara seperti tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa ketika kuasa-kuasa kegelapan menipu saudara. Dengar saudara, malam hari ini melalui firman Tuhan ini ditegaskan kepada saya dan saudara bahwa kita ada di dalam lingkup kasih Allah jika kita hidup percaya kepada Tuhan. Sebagai orang yang percaya, kita adalah orang yang sedang dilingkupi oleh kasih Allah, dan kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tidak ada kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa setan, kuasa perdukunan, niat-niat jahat, santet, atau apapun itu namanya. Tidak ada kuasa-kuasa itu yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus, dan tidak ada kuasa-kuasa itu yang melebihi daripada kasih Allah dan kuasa Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, betapa tenang, betapa damainya kita sebagai orang percaya harusnya hidup dan menjalani hidup kita di dunia ini. Sekalipun ada kuasa kegelapan yang mungkin seringkali berusaha untuk mengganggu dan menjatuhkan kita, sekalipun ada masalah dan persoalan seperti satu kuasa yang sepertinya begitu besar untuk kita hadapi, tetapi dalam semuanya itu firman Allah sudah menegaskan bahwa tidak akan ada kuasa apapun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus, dan atas semuanya itu kita akan menjadi pemenang. Yang seringkali jadi masalah adalah pemahaman umat-umat Tuhan yang tidak sampai di sana. Yang seringkali menjadi masalah adalah ketakutan umat-umat Tuhan dalam menghadapi masalah, persoalan, dan kuasa-kuasa kegelapan. Dan ketakutan itu sendiri sudah menjadi masalah yang lebih besar daripada segala masalah yang lain. Itu sebabnya saya sering menegaskan kepada umat-umat Tuhan, saudara, bahwa masalah kita sebenarnya bukan masalah yang sedang kita hadapi, tetapi masalah kita yang sebenarnya adalah bagaimana cara kita menghadapi masalah itu. Karena sekali lagi, masalah bisa menjadi mujizat ketika kita hadapi dengan cara yang benar, tapi masalah bisa menimbulkan masalah yang lebih besar ketika kita hadapi dengan cara yang salah. Kita akan jadi pemenang jika kita hadapi segala masalah dan persoalan kita dengan sikap yang benar, konsep dan pemahaman yang benar, di mana kita dilingkupi oleh kasih Allah, dan kita pasti akan menjadi pemenang karena tidak ada kuasa yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara, yang saya rindu kita belajar malam hari ini adalah apa yang kita perlu pahami sehingga kita tidak akan bisa dikalahkan oleh tantangan, persoalan, dan kuasa-kuasa kegelapan. Apa yang perlu kita pahami? Lihat di ayat 31, saudara. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, firman Allah ini menegaskan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Adakah kuasa yang lebih besar daripada kuasa Allah? Adakah otoritas yang lebih tinggi daripada otoritas Allah? Tidak ada, saudara. Allah pemilik kuasa terbesar, Allah pemilik kuasa tertinggi, dan di sini dikatakan jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak akan ada, saudara, karena tidak ada kuasa yang sanggup melawan kuasa Allah. Tidak ada otoritas yang melebihi daripada otoritas Allah. Kuasa kegelapan akan dihancurkan ketika berhadapan dengan kuasa dan otoritas Allah. Itu sebabnya siapakah yang akan melawan kita jika Allah di pihak kita? Itu sebabnya tadi dikatakan di ayat 37 bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kenapa kita merupakan orang-orang yang lebih daripada pemenang? Karena Allah di pihak kita. Dan kalau Dia di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada, saudara. Tidak ada.
Kalau selama ini mungkin saudara takut dengan gangguan kuasa kegelapan, dengar saudara, seharusnya kuasa kegelapan yang takut terhadap saudara. Kenapa saudara? Karena Allah ada di pihak saudara. Kuasa dan otoritas Allah yang lebih tinggi ada pada saudara. Dan kalau saudara lebih berotoritas karena otoritas Allah ada pada saudara, kalau saudara lebih berkuasa karena kuasa Allah ada pada saudara, maka kuasa-kuasa kegelapan akan menyingkir dan lari dari saudara. Kita adalah para pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, dan tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus saudara, karena Allah ada di pihak kita. Bahkan dikatakan ayat 32 saudara, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jika Dia ada di pihak kita, tidak akan ada yang akan Dia tahan. Bahkan anaknya sendiri telah Dia korbankan bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Apakah yang tidak akan Dia beri? Apakah yang tidak akan Dia lakukan? Kuasanya, otoritasnya akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang menjadi masalahnya saudara, apakah kita paham dan menyadari bahwa kuasa Allah ada pada kita, otoritas Allah ada pada kita, Allah ada di pihak kita, dan kuasa yang tertinggi ada pada kita, sehingga tidak ada kuasa kegelapan dan otoritas, kuasa persoalan, beban apapun itu tidak akan sanggup. Kita akan menjadi pemenang menghadapi itu semua saudara. Sekali lagi pemahaman kita harus sadar bahwa Allah ada di pihak kita. Saudara, saya ingat sekali satu kali ketika pada waktu saya merintis penggembalaan atau gereja yang sedang saya layani hari ini saudara, dan kemudian mulai ada datang jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan salah satu yang datang adalah seorang ibu yang dia memiliki anak yang masih kecil. Ibu ini sudah tua, dan ibu ini memiliki masalah yang sangat besar, yaitu hidupnya dipenuhi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Sehingga saudara, di dalam rumahnya saja dia ketakutan. Dia tidak berani ke kamar mandinya sendiri di dalam rumahnya karena hidupnya penuh dengan ketakutan. Dan bukan hanya itu saudara, dia seringkali bermimpi, dan mimpi-mimpinya adalah mimpi-mimpi gangguan kuasa kegelapan. Karena memang ketakutannya itu menjadi kesempatan bagi kuasa kegelapan untuk mengganggu dia, dan sehingga dia seringkali bermimpi dikejar kuasa kegelapan, diganggu kuasa kegelapan, dan sebagainya dan sebagainya. Dan yang lebih parahnya lagi, setiap kali dia bermimpi diganggu kuasa kegelapan, dia akan sakit. Jadi sangat menderitanya hidup ibu ini. Sudah begitu lama dia mengalami itu saudara. Sampai akhirnya ketika saya datang ke desanya untuk memberitakan Injil, merintis gereja, dan kemudian dia mulai datang beribadah. Satu kali saya datang ke rumahnya dan dia ceritakan semuanya saudara. Dan kemudian saya jelaskan kepada dia kalau sekarang bahwa kalau dia sudah percaya kepada Yesus Kristus, kuasa yang ada pada dia itu lebih besar daripada kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, tidak segampang yang dipikirkan. Saya harus mengkonseling, saya harus menegaskan kebenaran firman Tuhan ini berkali-kali, sampai akhirnya ada satu keyakinan besar dalam dirinya bahwa Tuhan ada pada dia, dan kuasa-kuasa kegelapan tidak akan sanggup melawan kuasa Tuhan yang ada pada dia. Dan mulai ada muncul keyakinan itu saudara, ibu ini bebas. Bahkan bagi dia sudah lucu ketika dia ingat dulu dia begitu ketakutan terhadap apa yang tidak dia mengerti, terhadap kuasa kegelapan yang tidak dia lihat. Dia bahkan merasa lucu ketika di rumahnya sendiri dia pernah merasa takut. Dia takut ke kamar mandi dan sebagainya. Dan itu terjadi kenapa saudara? Karena ada satu keyakinan yang bertumbuh dalam dirinya bahwa kuasa Tuhan yang ada pada dia lebih besar daripada segala kuasa yang lain, dan bahwa dia adalah pemenang. Ketika keyakinan itu muncul dan bertumbuh dalam dirinya saudara, dia benar-benar menang.
Dia menang mengatasi segala kuasa ketakutan, mengatasi segala tipuan kuasa iblis. Dia bebas, dia menang, dan hidupnya penuh dengan sukacita. Sekali lagi saudara, seringkali yang membuat begitu banyak orang menderita adalah karena tipuan iblis. Dan salah mengerti sekalipun dia sudah menjadi anak-anak Tuhan, dia tidak begitu memahami tentang kuasa Allah yang ada pada dirinya, tentang otoritas Allah yang ada pada dia. Itu yang mau ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat di Roma, bahwa mereka adalah para pemenang dan tidak ada kuasa yang sanggup menghadapi mereka karena Allah ada di pihak mereka. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, di ayat 33 di sana ditegaskan oleh Paulus, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Saudara, salah satu yang menjadi siasat iblis dan senjata iblis untuk menipu orang-orang percaya adalah tuduhan, menuduh orang-orang percaya bahwa mereka berdosa, mereka kotor, mereka orang berdosa, tidak layak, dan sebagainya. Itu sebabnya banyak orang yang tidak mengalami pertumbuhan, bahkan mengalami jatuh bangun dan jatuh bangun dalam perjalanan rohani mereka, karena konsep itu seringkali dipakai oleh iblis untuk mengikat mereka dan mereka tidak maju. Bahwa mereka orang berdosa, bahwa mereka orang yang tidak layak dan sebagainya. Itu sebabnya Paulus menegaskan kepada jemaat di Roma bahwa jika Allah yang membenarkan orang-orang percaya, siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia Allah yang telah mati untuk membenarkan kita. Dia Allah yang telah bangkit, menang mengalahkan kuasa maut untuk membenarkan kita. Dan dia Allah yang duduk di atas takhtanya yang mulia dan membela dan membenarkan kita. Siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang bisa menuduh kita, saudara? Itu sebabnya kalau ada orang yang merasa dia orang yang hidup dalam dosa, dia tidak layak, dia najis, dia kotor dan sebagainya, padahal Yesus telah mati bagi dia, maka orang tersebut adalah orang yang telah tertipu oleh kuasa-kuasa kegelapan, telah tertipu oleh siasat iblis. Dengar saudara, bahwa Yesus sudah mati untuk membenarkan saya dan saudara. Dia sudah begitu menderita untuk membenarkan saya dan saudara. Dan kemudian dia telah bangkit dari antara orang mati untuk membenarkan kita. Dan sekarang dia duduk di takhtanya yang agung dan mulia. Dan ayat yang ke-34 tadi menegaskan bahwa dia menjadi pembela bagi kita, yang telah membenarkan kita. Siapakah yang sanggup berkata bahwa kita tidak layak, saudara? Orang-orang yang menang adalah orang-orang yang tidak mau ditipu oleh iblis. Orang-orang yang menang adalah orang-orang yang yakin dan sadar bahwa dia telah dibenarkan. Dia telah dibenarkan. Dan Yesus telah menang untuk membenarkan dia dan menghapuskan segala dosa-dosanya. Bahkan Yesus telah menjadi pembela bagi dia yang telah membenarkan dia. Saudara, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, saudara. Tidak ada tuduhan apapun yang masih sah, yang mengatakan kita tidak layak, mengatakan kita orang berdosa, mengatakan kita orang yang najis,
dan sebagainya. Dengar saudara, tidak ada tipuan-tipuan itu yang sah lagi, karena kita sudah dibenarkan. Sekarang kedudukan kita adalah orang-orang kudus, orang-orang benar, karena Yesus yang telah membenarkan kita, dan Dia telah duduk di atas tahtanya yang mulia menjadi pembela bagi kita. Itu sebabnya atas segala tuduhan-tuduhan iblis, kita telah menjadi pemenang. Jangan mau ditipu oleh iblis. Saudara adalah pemenang, saudara sudah dibenarkan. Biarlah saudara saat ini dibebaskan, menang dan mengatasi segala tipuan iblis. Jadi yang kedua saudara, untuk menjadi pemenang, hal yang harus kita pahami adalah bahwa kita sudah dibenarkan dan tidak ada lagi tuduhan yang sah. Tuduhan-tuduhan yang mengatakan kita tidak layak, kita orang berdosa, tidak ada lagi yang sah, karena Yesus telah membenarkan kita. Dan yang berikutnya saudara, mulai ayat yang ke-35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan, bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi saudara, yang ketiga yang harus kita pahami, yang ketiga yang harus kita sadari supaya kita menjadi pemenang dan tidak tertipu adalah bahwa kita harus menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Jika kita tahu bahwa Dia mengasihi kita, sekalipun terkadang ada kesesakan, ada penindasan, ada aniaya, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, dan sebagainya yang mungkin Tuhan izinkan kita hadapi, dalam situasi itu kita tetap menjadi pemenang karena kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita. Artinya saudara, sekalipun mungkin dalam kehidupan kita kadang kita menghadapi masalah, jangan pikir bahwa Tuhan tidak mengasihi saudara karena masalah yang saudara hadapi. Terkadang kita diizinkan untuk menghadapi penyakit. Jangan pikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita ketika kita menghadapi satu penyakit. Tetapi ketahuilah kata firman Tuhan bahwa kita lebih daripada pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Adakah saudara yang mungkin karena situasi hidup saudara pernah berpikir bahwa Tuhan tidak lagi mengasihi saudara? Kalau saudara berpikir demikian, maka saudara tertipu, dan ketika saudara tertipu, akhirnya iblis akan memakai tipuannya lebih lagi untuk menindas saudara, untuk menipu saudara, untuk menekan saudara, sehingga akhirnya saudara menjadi pecundang. Akhirnya saudara kalah. Tetapi dalam semua situasi, dalam semua kondisi, apapun masalahnya, kita tahu dan kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita, maka kita akan menang menghadapi semuanya. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya sering kali menghadapi masalah-masalah dan persoalan. Dan kadang-kadang saudara, sebagai manusia biasa, kadang muncul pikiran, kenapa Tuhan izinkan masalah ini dan masalah ini terjadi? Masalah ini terlalu berat, kenapa Tuhan izinkan? Tetapi saudara, yang membuat saya sanggup untuk tetap melangkah, yang membuat saya menang mengatasi segala tantangan, persoalan, segala tipuan iblis adalah satu kesadaran bahwa Tuhan mengasihi saya. Sehingga saya mampu dan sanggup untuk melangkah terus dan akhirnya benar-benar jadi pemenang. Saudara, ada begitu banyak pengalaman yang bisa disaksikan saudara, dan pada akhirnya benar, pada akhirnya menjadi pemenang oleh karena keyakinan bahwa Tuhan mengasihi. Dan memang benar saudara, Tuhan mengasihi kita dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Satu kali saudara,
saya menghadapi satu masalah penyakit. Dan ketika saya sakit, saya sulit sekali bahkan melayani pun sampai saya harus terhalang untuk melayani berkhotbah karena saya tidak sanggup berkhotbah karena penyakit tersebut. Dalam keadaan seperti itu, bisa saja saya berpikir, saudara, kenapa kalau saya pelayan Tuhan, saya melayani Dia dengan sungguh-sungguh, kenapa saya harus sakit dan sampai tidak bisa melayani karena penyakit ini? Bisa saja berpikir begitu, saudara. Tetapi di sisi lain, saya terus membangun satu pemikiran bahwa Tuhan mengasihi aku. Semuanya situasi dan kondisi ini tidak akan sanggup memisahkan aku dari kasih Kristus karena Dia mengasihi aku. Dia akan terus campur tangan, Dia akan terus lakukan mujizatnya, Dia akan terus melakukan perkara besar. Dan benar saja, saudara, akhirnya Tuhan melakukan mujizat demi mujizat. Kesembuhan menjadi bagianku. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan di malam hari ini, di mana kita sudah merenungkan bersama bahwa dalam segala situasi apapun yang kita hadapi di dunia ini, firman Allah menegaskan bahwa kita lebih daripada pemenang. Sebagai orang percaya, ketahui dan sadarilah bahwa apapun situasi saudara, saudara lebih daripada pemenang. Kenapa, saudara? Yang pertama, karena Allah ada di pihak kita. Apapun yang saudara alami, dengar dan sadarilah bahwa Allah ada di pihak saudara. Apapun situasinya, Allah ada di pihak saudara. Dan kemudian yang kedua yang harus kita sadari, saudara, bahwa Allah telah membenarkan kita supaya kita tidak ditipu dan dituduh oleh iblis. Ketahui dan sadarilah bahwa Allah telah membenarkan kita. Bahkan Dia terus membela kita. Dia duduk di atas tahtanya menjadi pembela bagi kita. Dan kemudian yang terakhir, saudara, yang harus kita sadari untuk menjadi pemenang, di ayat 37 dikatakan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Allah telah mengasihi kita. Itu sebabnya kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Kita adalah para pemenang. Oleh karena Allah di pihak kita, Allah membenarkan dan membela kita, dan Allah mengasihi kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan dengan tetap percaya kepada Dia dan sadari prinsip-prinsip kebenaran firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, bahwa sebagai orang-orang percaya kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bersama Tuhan kami menang, karena kami sudah belajar bahwa Allah ada di pihak kami. Allah membenarkan kami, Allah mengasihi kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah menjadikan kami lebih daripada pemenang. Segala puji, hormat, kemuliaan kami panjatkan bagi-Mu Tuhan. Kami terapkan firman-Mu, kami raih janji firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara.
Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka.
Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan. Dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang.
Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran,
Ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah, Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja
di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gerejamu ya Tuhan, berkati para pemimpin gereja, berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami, Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel renungan malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.